Bab 1368. Setelah kembali ke halamannya dan membuka pintu, Adril terkejut melihat Lila dan Felicia yang sudah berpakaian rapi sedang menuangkan teh untuk seorang wanita. Wanita itu adalah Leonie. Saat melihat Adril, dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Guru. Adril tersenyum, lalu mengangkat tangannya, meminta dua wanita itu untuk mundur. Tetanggamu protes kamu mengganggu ketenangan, jadi aku datang untuk lihat-lihat. Siapa yang protes? Tanya Adril, si preman sekolah ini dengan marah. Wafa, jawab Leonie sambil meliriknya sejenak dan lanjut berkata, dia bilang kamu sudah mengganggu tunangannya, suaranya bahkan sampai ke telinganya. Dia memintaku untuk menasihatimu agar berbicara lebih pelan, takutnya itu akan berdampak buruk. Adril tiba-tiba terkejut. Dia baru ingat bahwa Lila dan Wafa masih ada kontrak pernikahan. Masalahnya, Wafa juga terlalu tenang, sehingga membuat Adril lupa bahwa Lila adalah tunangannya. Pernikahan ini sudah dibatalkan oleh Wafa. Dia bilang seorang pria harus punya masa dewasa yang indah. Dia akan bersiap-siap untuk mengikuti kompetisi bela diri keluarga Janita, kemudian menikahi seorang wanita dari keluarga Janita di masa depan. Leonie dengan tenang berkata, aku sudah mendaftarkan asrama untukmu. Nanti, suruh mereka tinggal di tempat lain. Terima kasih, guru. Kata Adril sambil mengeluarkan sebuah kartu ATM. Setelah menerima tanpa mengubah ekspresinya, Leonie melirik Adril dan berkata, apa kamu yang membunuh Ivan? Adril berpikir sejenak, lalu berkata, kepala akademi yang membunuhnya. Leonie tiba-tiba memukul meja, lalu berkata dengan marah, kamu tahu ini tempat apa? Kalau ketahuan, akademi ini nggak akan melepaskanmu. Keluarga Dumin juga nggak akan melepaskanmu. Kamu tahu betapa berbahayanya situasimu sekarang. Di atas langit masih ada langit. Jangan pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. 11. Adril berkata dengan pasrah, benar apa yang guru katakan. Melihat ekspresi putus asa Adril, Leonie masih merasa tidak puas dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu berubah menjadi, nggak meninggalkan jejak, kan? Adril mengerutkan keningnya sambil berkata, apa ada orang yang bertanya padamu? Leonie mengedipkan matanya dan berkata, nggak usah khawatir, aku yang akan mengurusnya. Selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Namun, sebelum keluar, Leonie berhenti sejenak dan berkata, kalau ada orang yang mencarimu, jangan pernah mengakuinya. Kalau nggak bisa, timpakan semua kesalahannya padaku, mengerti? Adril ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia memilih untuk diam. Tidak boleh berdebat dengan wanita, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Saat ini, Adril mengatur Lila dan yang lainnya ke asrama yang telah disiapkan oleh Leonie. Dia menelepon Dylan untuk membatalkan permintaan penyelidikan. Tanpa dukungan dari keluarga Dumin, tekanan yang dihadapi oleh Leonie juga akan sedikit berkurang. Lalu, dia pergi ke kamar mandi, lalu menyiapkan mandi obat untuk dirinya. Dia pun memejamkan mata dan melanjutkan latihan. Setelah mandi air obat yang dingin, energi sejati dalam tubuh Adril meningkat pesat. Saat ini, dengan tambahan 3 jenis tanaman obat 1000 tahun, energi sejati dalam tubuh Adril terus meningkat dengan cepat. Kabut obat menguar di seluruh kamar mandi. Pori-pori di seluruh tubuh Adril terbuka, lalu menyerap kekuatan obat itu. Sementara itu, tulang dan ototnya berderak. Dalam kegelapan, tubuh Adril sangat tegap, setiap ototnya kuat dan bertenaga. Keesokan paginya, mandi obat telah menjadi jernih seperti air. Adril membuka matanya dengan tatapan yang cerah dan gembira. Guru bumi tingkat 2. Adril merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Dia merasa senang karena merasakan sensasi yang tidak bisa diungkapkan. Kekuatan dalam tubuhnya mengalir deras. Saat ini, dia bersiap-siap untuk pergi ke mata air abadi untuk melanjutkan latihan. Namun pada saat itu, telepon Adril berdering.